dalamnya nggak ada. Rusak. إلى نبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح أهل كل نسب كل حكم وإلى روح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن لو حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلتنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ومن قاف إلى قاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة ونخص خصوصا إلى روحي وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menghaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita semuanya, khususnya ditetapkan kepada kita iman Islam kita semuanya. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, semoga sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak turun kita, lebih-lebih adalah kedua orang tua kita di yaumil qiyamah, semoga mendapat tulhuluk. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini minggu kedua ada santunan yatim ya. Jumlahnya sekitar 26 ya, 26 anak. Mudah-mudahan bisa tercukupi untuk memberikan santunan setiap bulannya ya. Monggo kita lajengaken kajian surat Yusuf menjelang khatam menika nggih. Tinggal satu halaman lagi akan mengakhiri surat Yusuf dan dilanjut dengan surat apa sahabat ikut Ar-Rahd ya, surat Guntur. Tema-tema yang telah dikaji pada minggu yang lalu akan diteruskan nanti hari ini. Yang pertama, Nabi Yakub alaihissalam sembuh dari kebutaannya. Ini setelah bajunya, gomisnya dibawa, dihadapkan kepada Nabi Yakub oleh anak-anaknya, Nabi Yakub bisa sembuh dari kebutaannya. Ini.
Nomor 2, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam mohon maaf kepada ayahanda dan untuk dimohonkan ampun kepada Allah atas kesalahannya. Jadi untuk memohon ampun kepada Allah harus meminta maaf dulu atas kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, Nabi Yakub alaihissalam memohonkan ampun untuk anak-anaknya. Ini boleh ya dan bisa dilakukan bagi kita semuanya untuk memohonkan ampun orang lain. Barusan kita baca suratul Fatihah untuk ya semua kaum muslimin muslimat, orang tua kita, kerabat keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita mohonkan ampun, itu dapat kita lakukan. Nah ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam untuk anak-anaknya. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam menyambut keluarganya dengan sukacita. Setelah diundang ya Nabi Yakub, semua kerabat yang ada di negerinya Nabi Yakub itu kalau sekarang ya Suriah ya. Kalau dulu ya Syria, sekarang disebut dengan Suriah dengan Kairo Mesir niku niki wau kula ukur jarake niku ada 1000 kilo lebih. 1000 kilo itu pundi jarake. 1000 kilo lebih. Perjalanan jauh dilakukan dengan kendaraan onta di tengah-tengah padang pasir. Di 1000 kilo. Mriki Jakarta pinten Pak Haji? 500 ya. Berarti mriki Jakarta PP ya, itu lebih 1000 kilo lebih 40 berapa itu 1047 kalau nggak salah itu lewat medan yang cukup berat dan itu dilakukan ya dalam rangka untuk mendapatkan bahan makan ya. Nabi Yakub diundang ke Mesir untuk menjumpai putranya yang telah lama berpisah, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. 1000 kilo Semarang Jakarta PP 1000 lebih bahkan itu. Langsung keluarganya Nabi Yakub alaihissalam sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini beda dengan syariat kita sekarang. Memang tidak dibenarkan kita sujud selain kepada Allah, itu tidak dibenarkan. Tapi dahulu ya pada syariat Nabi Yakub alaihissalam, seseorang dibolehkan sujud kepada orang lain sebagai satu penghormatan, tapi bukan ibadah ini sujudnya ya. Nah, kemudian yang keenam, Nabi Yusuf alaihissalam berdoa mohon kebaikan keluarganya, untuk ya anak-anaknya ini dimohonkan. Ini sakit kula panjenengan contoh, mari kita sering kali memohon kepada Allah untuk kebaikan putra putri kita, keluarga kita, masyarakat kita ya, karena doa-doa yang sering kita mohonkan kepada Allah pasti akan jadi doa yang diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, kisah Nabi Yusuf alaihissalam termasuk berita gaib bagi Rasulullah, karena Rasulullah itu tidak mengetahui dengan ilmunya bagaimana sejarah Nabi Yusuf. Kalau tidak diwahyukan Allah kepadanya, mustahil Nabi Muhammad mengetahui kisah perjalanannya. Jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf sangat jauh. Nabi Yusuf itu putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dari Ishak, Nabi Ishak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pun generasi kepinten ya. Dan tempatnya jauh, antara Mekah dengan Sam Syria itu sangat jauh ya. Sangat jauh itu, bahkan mungkin kalau diukur ya ada 1500-an kilometer jaraknya itu ya. Nah itu waktunya juga cukup ya lama ya, antara kehidupan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Nah, maka Nabi Muhammad bisa memberikan cerita yang lengkap terhadap Nabi Yusuf ini tidak lain adalah
suatu berita gaib, yaitu wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Nomor 8, kebanyakan manusia tidak mau mengambil pelajaran dari kisah Yusuf alaihissalam. Niki diterangke teng awal-awal ayat surat Yusuf niki ya, bahwasannya sejarah Nabi Yusuf adalah ahsanal qososi, sebagus-bagus kisah yang dapat kita ambil keteladanan. Di dalamnya ada kisah keluarga, ada kisah ketabahan, ada kisah kesuksesan, ya. Ada di dalamnya juga kasus-kasus keburukan dan lainnya. Itu mirip sekali dengan kehidupan pada umumnya umat manusia. Makanya kalau kita pandai mengambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kita akan mendapatkan banyak pelajaran dari kehidupannya. Ya, tersebut ya. Kemarin sudah kita baca, mari kita baca ulang bersama-sama langsung ya, bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma anta al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda bashira qala alam akun lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala adkhulu Misra insya'allahu aminin. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha' innahu huwal alimul hakim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun wa ma aktharun nasi walau harasta bimu'minin. Shadaqallahul azim. Kalau minane sampun demikian ayat kepinten menika. Ayat yang ke berapa sih? Aminin ini ya, sampai aminin ya. Monggo di rumah kita mencoba belajar memahami
makna perkata ya. Niku Al-Qur'an sing wonten terjemah perkata niku dipun waos, mangke panjenengan maos ya, tanpa melihat arti di bawah. Lah iki kira-kira pun saged nyambung napa dereng. Nek wonten setunggal kali kalimat ingkang kesupen maknanipun lihat di bawah nggih. Lah iku insyaallah mangke menawi perbendaharaan kata kita telah tambah terus, semakin kita membaca Al-Qur'an semakin akan langsung mengenal maknanya. Itu harapannya bisa meningkat seperti itu ya. Kalau dulu ditampilkan di tayangan ini setiap kata dengan makna, sekarang sudah tidak lagi, harapannya supaya ada peningkatan ya. Sampai ke 4 ini sampun ya. Nah, kita lanjutkan. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut keluarganya dengan sukacita. Ini sampun ya. Falamma dakhulu, upami jadi maknani ngoten tasih kemutan boten iki. Falamma maka ketika dakhulu dakhala ya dakhulu iki fi'il amar. Mereka masuk ala atas Yusuf. Nah, ini kan gampang ya. Ya iki menghampiri menyambut ilahi kepadanya abawaihi kedua orang tuanya. Waqala dan berkata Yusuf udkhulu iki amar kados niki wau dakhala niki dakhulu udkhulu masuklah engkau semuanya Misra ke Mesir. Soalnya iki budine saking Sam Syria niku perjalanan 1000 kilo lebih datang ke Mesir disambut dengan sukacita. Nanti ya, Misra disuruh masuk ke Mesir insya'a in lamun atau ya jika ya sya'a menghendaki Allah aminin aman, insya Allah engkau semuanya akan aman. Iya, jadi belajar kados ngeten, mungkin kesulitan di bawahnya sudah ada penolong untuk terjemah perkata. Lagi kedah ngeten ya, satu halaman ini untuk 1 minggu kita pahami yang telah berlalu, insya Allah ada peningkatan. Tapi bareng-bareng buat nonton action kados ngoten nggih, buat tambah-tambah. Sebabipun Al-Qur'an ini diturunkan memang hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Petunjuk itu kalau kita tidak memahaminya, ya fungsi petunjuk itu akan berkurang. Mila iki monggo nggih kita tingkatake pemahaman kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Ini disambut kedatangannya ke Mesir kedua orang tuanya itu ya dengan keluarganya yang jumlahnya kemarin disebutkan pinten kok jumlahnya pun ada itu langkung atau sedikit Bu, supaya jumlah keluarga yang dibawa ke Mesir ini kadosnya perwonten nggih keterangan kami 17 atau berapa? Mungkin itu panglima iki wonten. Kita lajengaken monggo menika ayat yang ke-100 agak panjang iki nggih. Wa rafa'a ya. Rafa'a yarfa itu mengangkat, meninggikan ya. Dan ini diangkat atau dinaikkan. Abawaihi kedua orang tuanya al arsi di atas singgasana. Ars itu artinya singgasana, kerajaan itu singgasana ya. Al arsi di atas singgasananya. Wa kharru ya. Dan mereka itu napa? Tersungkur. Ya. Wa kharru dan wa kharru niku aslinya tersungkur atau nggih napa niki? Nek mriku napa Pak? Tersungkur iki. Wa kharru dan mereka itu
tersungkur lahu kepada Nabi Yusuf sujatan sebagai sujud ya. Jadi ini setelah dinaikkan ke singgasana mereka itu tersungkur ya, menjatuhkan dirinya, artinya merebahkan dirinya ke dalam kepada tanah untuk bersujud. Waqala dan berkata Nabi Yusuf alaihissalam, ya abati ya, wahai bapak, hadza ta'wilu, ini adalah takwil atau istilahnya tafsir ru'yaya, mimpiku min qablu, sebelumnya atau dahulu. Ini adalah mimpiku dahulu. Qad ja'alaha, sungguh ja'ala telah menjadikannya Rabbi Tuhanku hakon, suatu kebenaran. Terus mimpine Nabi Yusuf niku pun terbukti kebenarannya. Wa qad ahsana bi, wa qad dan sungguh ahsana telah berbuat baik bi kepadaku, yaitu Tuhan telah berbuat baik kepada Nabi Yusuf. Il akhrajani, ketika Allah mengeluarkan aku, ya kharaja yakhruju, keluar ni kepada saya, minasijni dari penjara, wajah dan datang bikum kepada kamu sekalian, minal badwi, dari dusun. Al-Badwi itu kampung, daerah pedalaman. Teng Arab wonten suku Badui. Iki orang-orang pedalaman, wong desa-desa. Min ba'di, dari setelah itu an-nazagha ya. An-nazagha syaitanu, ya bahwa telah mengganggu asyaitanu, syaitan, baini antara aku, wa baina ikhwati, dan antara saudara-saudaraku. Jadi kasus yang menimpa Nabi Yusuf dengan saudaranya itu adalah gangguan syaitan, godaan syaitan. Ini ya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, latifun, maha lembut, ini asmaul husna. Ya latif, wahai zat yang maha lembut, lima yasa, kepada apa yasa yang dikehendakinya. Innahu, sesungguhnya dia, ya Allah, dia adalah al-alimu, maha mengetahui, al-hakimu, maha bijaksana. Nah ini jadi monggo latihan maknani ya, nek panjenengan kok wonten ingkang dereng ngertos ngandhapipun dipun waos supaya bertambah perbendaharaan kata. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah ya setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Iku maknanipun terjemah niki tafsiripun. Kalau tafsir itu lebih luas. Kemudian Yusuf mengangkat kedua orang tuanya dan mendudukkannya di atas singgasana kerajaan sebagai penghormatan lebih daripada apa yang telah diperbuat kepada saudara-saudaranya. Mereka merebahkan diri, sujada itu khorru itu berarti merebahkan, istilahnya menjatuhkan dirinya, tersungkur diri seraya bersujud menghormat kepada Yusuf